publik tanah air penuh harap sekaligus deg-degan. Membela Honda Tim Asia di ajang Moto3 Brazil, Veda akan memulai balapan dari posisi keempat, sebuah posisi yang strategis dan juga cukup untuk bikin lawan mulai lirik-lirik ke belakang sambil mikir, ini anak bahaya juga. Sesi kualifikasi berlangsung super ketat, bukan ketat biasa, ini ketatnya kayak celana abis lebaran. Veda mencatatkan waktu yang hanya terpaut 0,265 detik dari Joel Esteban yang berhasil mengamankan pole position. Di posisi kedua dan ketiga ada Valentin Perone dan Hakim Danish. Selisih waktunya tipis banget. Bisa dibilang kalau kedip sedikit aja urutan bisa langsung berubah. Dan yang paling bikin greget, Veda sebenarnya nyaris banget start dari front row. Iya, barisan terdepan yang jadi incaran semua pembalap. Tapi ya itu, kadang hidup memang begitu. Kayak mau beli gorengan, uangnya kurang 1.000. Veda hanya terpaut sangat tipis dari Danish. Artinya apa? Dia bukan cuma sekedar ikut meramaikan grid, tapi benar-benar sudah berada di level persaingan teratas. Start dari posisi keempat jelas jadi modal berharga. Ini bukan posisi yang harus panik, justru posisi yang penuh peluang. Dengan start yang bagus dan strategi yang matang, Veda punya kans besar untuk langsung merangsek ke depan sejak lap awal. Dan kalau sudah dapat momentum, wah bisa bahaya buat yang di depan. Balapan Moto3 Brazil sendiri akan digelar pada Minggu waktu setempat atau Senin dini hari WIB. Waktu di mana sebagian orang masih terlelap, tapi fans balap sejati sudah siap begadang dengan kopi di tangan dan harapan di hati. Dan jangan lupa, Veda bukan datang ke Moto3 sebagai pelengkap grid. Di seri perdana musim ini, yang juga menjadi debutnya, ia langsung menunjukkan performa yang luar biasa. Tampil percaya diri, berani duel, dan tidak gentar menghadapi para pembalap yang lebih berpengalaman. Hasilnya, finish di posisi kelima. Iya, posisi kelima di debut. Ini bukan hasil yang lumayan, ini hasil yang bikin orang langsung bilang, wah, ini sih calon bintang. Dari hasil tersebut, Veda berhasil mengantongi 11 poin berharga. Bukan hanya soal angka, tapi juga tentang pesan yang ia kirim ke seluruh pedok bahwa dirinya siap bersaing, siap bertarung, dan siap bikin kejutan. Kini, memasuki seri kedua di Moto3 Brazil, misi Veda semakin jelas. Ia tidak hanya ingin mengulang hasil manis, tapi juga meningkatkannya. Tambah poin, naik posisi, dan kalau bisa sekalian bikin jantung penonton Indonesia kerja lembur. Haha. Semua mata akan tertuju pada start, karena disitulah segalanya bisa berubah. Apakah Veda mampu melesat cepat dan menembus barisan depan, atau justru akan terjadi duel sengit sejak tikungan pertama? Satu yang pasti, Veda Ega Pratama tidak datang untuk sekadar ikut balapan. Ia datang membawa mimpi, harapan, dan semangat jutaan pendukung dari Indonesia. Jadi, siapkan alarm, siapkan kopi, dan siapkan suara untuk berteriak. Karena saat lampu start padam, pertarungan sesungguhnya akan dimulai. Lintasan kotor, licin, bahkan sempat tergenang banjir. Banyak pembalap mulai kehilangan kendali. Tapi justru di tengah kekacauan itu, satu nama muncul paling menonjol. Veda Ega Pratama. Saat yang lain mulai ragu, Veda malah melesat di depan. Kecepatannya konsisten, kontrolnya rapi, sampai bikin rival kewalahan. Bahkan, ada yang sampai terjatuh saat mencoba mengejar ritmenya. Gokil nggak sih? Gimana ceritanya seorang rookie bisa tampil seberani itu di kondisi se-ekstrim ini? Semua bakal kita bahas di video ini. Jadi, subrek dulu lah, Cok. Perjalanan Veda Ega Pratama di Moto3 World Championship 2026 memang makin hari makin bikin penasaran. Khususnya di seri Brazil kali ini. Balapan yang digelar di sirkuit Goiânia ini bukan balapan biasa. Treknya sempat kena banjir. Permukaannya jadi kotor, licin, dan susah ditebak. Grip? Jangan ditanya, langka. Banyak pembalap terlihat hati-hati. Bahkan beberapa tampak kesulitan sekadar menjaga motor tetap stabil di tikungan. Tapi Veda, dia beda cerita.
Sejak sesi latihan dimulai, dia langsung gas tipis-tipis tapi ngeri. Gaya balapnya agresif, tapi tetap halus. Ngebut iya, tapi gak ngawur. Dan yang bikin makin menarik, dia bahkan bisa mencatat waktu lebih baik dibanding beberapa nama unggulan. Salah satu yang jadi sorotan adalah momen saat ia adu ritme dengan pembalap Spanyol Brian Uriarte. Uriarte yang dikenal cepat justru terlihat kesulitan mengimbangi Veda. Dalam beberapa lap, Veda tampil konsisten, sementara yang ngejar mulai goyang. Dan akhirnya, crash. Iya, pembalap Spanyol itu dilaporkan terjatuh saat mencoba mengejar ritmenya. Di sini kelihatan jelas, ini bukan sekadar cepat, ini soal kontrol dan feeling. Uriarte sendiri mengakui kalau kondisi lintasan yang kotor dan licin jadi tantangan besar. Genangan air bikin grip gak konsisten, mau push, resiko tinggi. Sementara Veda malah terlihat nyaman. Kayak lagi bilang, licin, ya udah disesuaikan aja. Santai tapi mematikan. Pembalap asal Gunung Kidul ini memang punya modal penting, pengalaman di berbagai kondisi lintasan. Dari yang mulus sampai yang niatnya balap rasanya drifting. Kemampuannya membaca trek dan menjaga keseimbangan motor di kondisi sulit jadi senjata utama. Dan jangan lupakan mentalnya. Usia baru 17 tahun, rookie, tapi pembawaannya kayak bukan anak baru. Tenang, percaya diri, dan gak gampang panik. Yang lain mulai main aman. Veda tetap bisa push, tapi bukan nekat. Ada hitungannya. Hasil positif di sesi latihan ini jelas jadi suntikan kepercayaan diri. Bersama Honda Tim Asia, Veda dan tim terus fokus menjaga konsistensi. Karena di Moto3, satu hal yang paling penting bukan cuma cepat, tapi konsisten. Kalau ritme ini bisa dipertahankan sampai race, bukan tidak mungkin Veda bakal jadi pengacau serius di barisan depan. Jujur aja, ini bukan rookie biasa. Di saat banyak pembalap Eropa aja kelabakan di trek licin, Veda justru tampil stabil, bahkan mulai mendikte ritme. Yang lain menyesuaikan dia, bukan sebaliknya. Dan itu levelnya beda. Yang paling bikin kagum adalah kontrol motornya. Di kondisi grip rendah, dia masih berani masuk tikungan dengan cepat, tapi tetap halus. Teknik brakingnya rapi, feelingnya dapat banget. Ini bukan kebetulan, ini hasil latihan panjang. Kalau performanya terus seperti ini, bukan cuma podium, kemenangan bukan hal yang mustahil. Karena sekarang dia sudah punya semuanya.